Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Unrika, Fakultas Teknik Industri, mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau Design of Experiment (DOE), dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester atau UAS tahun akademik 2025-2026, mengenai review kritis terhadap salah satu tugas eksperimen yang diambil dari buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery, dengan contoh soal yang saya ambil contoh soal 5.12. Baik, sebelum video ini dilanjutkan, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Budi Sulistyo dengan NIM 251014 174. Eh, Baik, ini di slide sebelah kiri ada contoh soal yang saya ambil dari buku. Slide sebelah kanan saya sudah translatekan. Jadi contoh soal 5.12, Johnson dan Leon, Statistic and Experiment Design in Engineering and the Physical Science, Wiley 1977, menjelaskan sebuah eksperimen untuk menyelidiki terjadinya pelengkungan atau warping pada plat tembaga. Dua faktor yang diteliti adalah suhu dan kandungan tembaga dari plat tersebut. Variabel respons adalah suatu ukuran dari besarnya pelengkungan yang terjadi. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi, di dalam soal ini ada kandungan tembaga atau persentasenya. Eh, Pertama di suhu 50 degree, kandungan tembaga dalam persentase 40% itu ada 17,20, di 60% ada 16,21, di 80% ada 24,22, di 100% ada 28,27, dan seterusnya. Jadi dalam soal 5.12 ini yang A ditanyakan apakah terdapat indikasi bahwa salah satu faktor mempengaruhi besarnya pelengkungan atau warping. Apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut? Gunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Yang B, analisislah residual dari eksperimen ini. Kemudian yang C, buatlah plot rata-rata pelengkungan pada setiap tingkat kandungan tembaga dan bandingkan dengan distribusi T yang diskalakan secara tepat. Jelaskan perbedaan pengaruh dari berbagai tingkat kandungan tembaga terhadap pelengkungan. Jika pelengkungan yang rendah diinginkan, tingkat kandungan tembaga berapakah yang akan Anda tentukan? Untuk soal yang D, misalkan suhu tidak dapat dikendalikan dengan mudah, maka lingkungan, apakah kondisi ini mengubah jawaban Anda untuk bagian C? Baik, untuk jawaban soal 5.12 yang A, apakah terjadi indikasi bahwa salah satu faktor mempengaruhi besarnya pelengkungan atau warping? Apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut? Gunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Baik, saya mencoba menyelesaikan soal ini menggunakan program Minitab. Jadi, ini salah satu saya ambil dari Minitab yang sudah saya kerjakan. Jadi, analisis of variansinya adalah temperatur temperatur kali Cooper. Jadi, kesimpulannya, tidak ada faktor yang berpengaruh signifikan terhadap warping pada alfa sama dengan 0,05. Karena semua p-value lebih besar dari 0,05, jadi di sini ada 0,0, 0,7, 0,5, 0,4.
Artinya, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa temperatur, Cooper, atau interaksi antara faktor-faktor mempengaruhi warping atau pelengkungan secara statistik. Yang kedua, analisislah residual dari eksperimen ini. Jadi, kita ambil dari diagram dari grafik dari Minitab. Jadi ada dua grafik. Yang pertama grafik normal probability plot. Yang kedua grafik versus fit. Interpretasi grafik yang pertama, ada sedikit outlier di kiri bawah pada grafik. Kemudian ada data ekstrim, tapi ini tidak terlalu mempengaruhi. Karena sebagian besar titik berada di sekitar garis, artinya normalitas cukup baik. Eh, Asumsi normalitas pada residual ini terpenuhi. Untuk yang interpretasi grafik yang sebelah kanan, yang versus fit, sebagian besar titik terkumpul di sekitar nol, artinya mode cukup baik. Jadi titik-titik ini ada di garis nol nih. Yang selanjutnya ada dua data outlier, satu titik di sekitar plus 40. Oh, ini di ujung sebelah kanan nih. Dan satu titik lagi di sekitar minus 40, ada di ujung kanan bawah. Tapi tidak cukup untuk membatalkan model. Tidak terlihat pada pola kipas atau tren sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Untuk yang soal C, buatlah buatlah plot rata-rata pelengkungan pada setiap tingkat kandungan tembaga atau bandingkan dengan distribusi T yang diskalakan secara tepat. Jelaskan perbedaan pengaruh dari berbagai tingkat kandungan tembaga terhadap pelengkungan. Jika pelengkungan yang rendah diinginkan, tingkat kandungan tembaga berapakah yang akan Anda tentukan? Jadi, jadi dari grafik interaction plot of for warping, kita dapat simpulkan pada grafik di samping ini, di semua suhu 100, 150, 125, rata-rata warping paling rendah terjadi pada kadar tembaga 40%. Ini menunjukkan bahwa tembaga rendah cenderung mengurangi pelengkungan. Cooper dengan kadar 40% adalah level yang paling konsisten menghasilkan warping rendah di semua suhu. Rekomendasinya, jika pelengkungan minimum adalah prioritas, gunakan tembaga 40%, terutama saat suhu sedang tinggi. Untuk yang soal D, misalkan suhu tidak dapat dikendalikan dengan mudah, maka lingkungan tempat pelat tembaga akan digunakan. Apakah kondisi ini mengubah jawaban Anda untuk bagian C? Jadi kita pakai grafik main effect plot. Kesimpulan dari grafik di samping ini, pada pada grafik efek utama di atas sudah menggabungkan semua suhu. Ini cocok untuk kondisi lingkungan yang tidak stabil. Karena Cooper 40% tetap menghasilkan warping terendah secara keseluruhan, maka rekomendasi tetap sama dan tidak mengubah jawaban pada bagian C. Baik, dari contoh soal 5.12 di atas, eh, kita akan mencoba menjawab eh, tugas untuk UAS. Jadi bagian yang pertama kita akan review eksperimen yang telah kita jabarkan tadi menggunakan Minitab. Jadi yang pertama latar belakang eksperimen. Yang A, permasalahan teknik atau industri. Dalam proses manufaktur pelat tembaga sering terjadi pelengkungan atau warping akibat pengaruh suhu proses dan kandungan tembaga atau persentase tembaganya. Warping yang berlebihan dapat menyebabkan yang pertama ketidaksesuaian dimensi produk, yang kedua penurunan kualitas dan kegagalan fungsi, yang ketiga
peningkatan scrap atau biaya produksi. Jadi dia banyak di scrap, banyak tidak terpakai jadinya. Akhirnya biaya produksi jadi naik. Oleh karena itu diperlukan pemahaman faktor-faktor proses yang mempengaruhi warping agar kualitas produk dapat dikendalikan. Untuk yang B, tujuan utama eksperimen. Tujuan utama eksperimen ini adalah yang pertama mengetahui apakah suhu dan kandungan tembaga berpengaruh signifikan terhadap besarnya warping. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat interaksi antara suhu dan kandungan tembaga. Yang ketiga, menentukan level kandungan tembaga yang optimal untuk meminimalkan warping. Untuk yang kedua, desain eksperimen. Yang A, faktor, level, dan variabel respon. Jadi, faktor A atau suhu ada 50, 50 degree, 75 degree, 100 degree, dan 125 degree. Untuk faktor B itu kita ada kandungan tembaga atau persentase tembaga dengan 40%, 60%, 80%, dan 100%. Untuk variabel responnya itu adalah besarnya pelengkungan atau warping. Setiap kombinasi faktor memiliki dua replikasi sehingga meningkatkan keandalan data. Untuk yang B, jenis desain eksperimen. Untuk eksperimen kali ini, kita menggunakan desain faktorial penuh atau full factorial design 4x4 dengan replikasi yang dianalisis menggunakan ANOVA 2 faktor. Untuk yang C, alasan pemilihan desain. Yang pertama, mampu mengevaluasi pengaruh utama atau main effect dan interaksi secara simultan. Yang kedua, efisiensi dari sisi jumlah eksperimen dibandingkan pendekatan satu faktor. Yang ketiga, sesuai studi proses manufaktur dengan lebih dari satu variabel pengendali. Yang terakhir, memberikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Baik, yang ketiga kita akan menganalisis statistik. Yang bagian A, output utama dari Minitab yang relevan. Output statistik yang digunakan dalam analisis meliputi yang pertama ANOVA table, nilai F dan P-value untuk faktor suhu, faktor kandungan tembaga, dan interaksi suhu berbanding dengan kandungan tembaga. Yang kedua, output yang kedua, main effect plot. Itu gunanya untuk melihat kecenderungan perubahan warping. Untuk output yang ketiga, kita punya interaction plot. Itu untuk mengevaluasi keberadaan interaksi. Untuk output yang selanjutnya adalah residual analysis. Itu di dalamnya ada normal probability plot, residual versus fits, dan residual versus order. Untuk yang B, interpretasi hasil, sudut pandang pengambilan putusan. Eh, Jika P-value lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan faktor berpengaruh signifikan. Berdasarkan pola di atas, kandungan tembaga menunjukkan pengaruh kuat terhadap warping. Nilai warping meningkat seiring meningkatnya persentase tembaga. Suhu juga berpengaruh, namun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan kandungan tembaganya sendiri. Interaksi relatif lemah, sehingga pengaruh masing-masing faktor dapat dianalisis secara terpisah. Implikasi keputusan. Fokus pengendalian proses sebaiknya diarahkan pada pemilihan kandungan tembaga yang tepat. Untuk bagian 2 mengenai refleksi kritis. Eh, Fokus kelas 7B karena saya kebetulan ada di kelas 7B. Yang pertama, makna hasil eksperimen terhadap proses industri. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pengendalian parameter material atau kandungan tembaga memiliki dampak besar terhadap yang pertama terhadap kualitas produk tentunya, karena lebih sedikit cacat warping. Yang kedua, efisiensi proses, mengurangi rework dan scrap. Yang ketiga, produktivitas, stabilitas proses meningkat. Untuk yang kedua, faktor signifikan dan dampaknya terhadap kinerja sistem. Itu ada kandungan tembaga adalah faktor paling signifikan.
Karena semakin tinggi kandungan tembakanya, maka warping cenderung meningkat. Untuk yang kedua itu suhu berpengaruh, tetapi lebih sulit dikendalikan di lapangan. Dampaknya, pemilihan material menjadi kunci utama dalam desain proses. Untuk yang ketiga, keputusan teknis atau manajerial yang dapat diambil. Eh, yang pertama, menetapkan kandungan tembaga rendah, kurang lebih 40% sebagai standar material jika warping minimum diinginkan. Mengurangi ketergantungan pada pengendalian suhu yang fluktuatif. Menyusun kembali SOP berbasis data eksperimen, bukan trial and error. Yang keempat, jika keputusan tanpa dasar eksperimen. Jika keputusan diambil tanpa hasil eksperimen, maka resiko cacat produk akan meningkat, biaya produksi jadi tidak terkendali, proses sulit distandarisasikan karena tidak ada SOP-nya, keputusan bersifat subjektif dan tidak konsisten, dia nggak stabil jadinya. Yang selanjutnya menyebabkan pemborosan sumber daya. Untuk item nomor 5, usulan tindak lanjut atau eksperimen lanjutan. Untuk mendukung keputusan industri, dapat dilakukan yang pertama eksperimen lanjutan dengan rentang kandungan tembaga yang lebih sempit. Menambahkan faktor lain, misalkan waktu pemanasan atau laju pendinginan. Bisa juga menggunakan respon surface metodologi atau RSM untuk optimasinya. Yang terakhir, melakukan studi robust desain untuk kondisi suhu yang tidak stabil. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan tugas UAS di atas adalah eksperimen pada soal 5.12 merupakan contoh penerapan eksperimen atau DOE yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kualitas industri. Dengan pendekatan faktorial dan ANOVA, keputusan teknik dapat diambil secara objektif, efisien, dan berbasis data. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai ujian akhir sekolah atau UAS Ganjil tahun akademik 2025 dan 2026 dengan pembahasan review kritis terhadap salah satu tugas eksperimen yang diambil dari buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dengan contoh soal nomor 5.12. Baik, sekian video penjelasan dari saya, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, atau kuliah perencanaan eksperimen atau Design of Experiment DOE. Ikuti terus video-video saya selanjutnya ya. Sekian dari saya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.